Trisakti, Bapak Dr. Antonius Antonli SEMM, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Kandidat Imade Indra, MPH, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bidang 2, Bapak Dr. Suhartono, MM, yang sama-sama kita hormati Ibu Azwarini Diah Parwati, MM, yang selaku moderator kita pada siang hari ini. Seterusnya kepada Bapak Ibu Ketua Senat, Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa yang sama-sama kita hormati. Yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu peserta dari perusahaan, dari institusi pendidikan, lembaga, sertifikasi, serta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat beliau kita dapat melaksanakan acara manajemen sharing session pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kita masuki acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi presentasi kita pada hari ini, manajemen sharing session pertama dengan tema Strategic Management of Human Capital Development during the COVID-19 Pandemic. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada sesi ini akan dimoderatori oleh yang terhormat Ibu Azwarini Diah MM. Sebelum saya sampaikan dan saya serahkan ke beliau, izinkan saya untuk membaca CV dari Ibu Azwarini Diah Pratiwi. Ibu Azwarini, selamat siang. Ibu Azwarini ini biasanya dipanggil dengan Rini. Kemudian Ibu Azwarini ini memulai karirnya di insurance industry, di asuransi perasuransian, sejak tahun 1999, kemudian ibu ini di tahun 1999 pertama kali di asuransi Bintang, lalu beralih ke asuransi ekspor Indonesia, kemudian Ibu Azwarini juga meneruskan karirnya pada PT AC Ina Insurance, atau sekarang namanya Cap Insurance, dan PT AC Life Insurance. Ya, mohon koreksinya nanti Ibu, spelling AC-nya. Saya takut apakah ACE dan yang lain. Kemudian yang berikutnya, Ibu ini mencoba mengembangkan karirnya ke lebih tinggi di Average Assurance dan Tokyo Marine Life Insurance. Dan sekarang Ibu ini, Bapak Ibu para hadirin, beliau bekerja di MNC Life sebagai Chief Partnership Distribution Officer. Latar belakang pendidikan Ibu Azwarini Diah, yaitu beliau merupakan sarjana ekonomi Universitas Trisakti, masih satu alma mater dengan kita, memanfaatkan alumni yang ada dan alma mater yang ada. Kemudian beliau melanjutkan magister beliau ke manajemen di UT untuk jurusan Human Research. Kemudian Ibu Rini juga memiliki gelar IPGDI,
International Postgraduate Diploma of Insurance dari IIRM. Kemudian Ibu Azwari ini juga memiliki berbagai macam sertifikasi, mulai dari ANZIF, Risk Management, hingga ahli di pialang asuransi dan reasuransi Indonesia. Kemudian beliau juga aktif berbagai organisasi di industri asuransi, dewan seperti Dewan Pengurus Komunitas Penulis Asuransi Indonesia atau KUPASI. Kemudian beliau juga menjadi Dewan Pengurus selaku Ketua Komisi Komunikasi dan Publikasi Dewan Asuransi Indonesia. Dan beliau juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang pendidikan, dan industri perasuransian lainnya. Ya, seperti beliau aktif sekali menjadi narasumber, menjadi MC seperti sekarang ini, moderator, serta beliau sangat aktif di berbagai media asosiasi. Dan baru saja ini menjadi bagian dari salah satu penulis dalam buku layanan jaminan sosial di Indonesia. Bapak Ibu semuanya mungkin masih banyak lagi prestasi, masih banyak lagi pengalaman serta hal yang pernah beliau raih. Hanya saja mengingat waktu, saya sampaikan yang poin-poinnya saja. Kepada yang terhormat Ibu Azwarini Diah Pratiwi Parwati, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Bapak Holil Fadli MPD telah membuka acara dan membacakan CV saya. Namanya bukan AC Pak, ACE Insurance. Oke, siap Ibu. ACE Insurance. Ya, karena dari Amerika bilangnya jadi ACE Insurance. Oke. Sebelum memulai, sejenak saya ingin menyapa para audiens di sharing session kali ini. Saya nggak bisa menyapa satu persatu karena jumlahnya kalau nggak salah di sini ada 132 peserta, luar biasa, lebih 132 peserta. Yang jelas saya menyapa Pak Robidi, Pak Made, kemudian tentunya Pak Anton, dan di sini saya sempat melihat ada Direktur Eksekutif AUI, Pak Bern. Kemudian ada juga Bapak Kapler Marpaung di sini menyempatkan diri. Ada beberapa praktisi insurance industri senior-senior kita hadir di sini. Wah, luar biasa banget ya buat acara hari ini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu di kalangan finansial industri. Pada teman-teman yang bekerja di bidang perasuransian, selalu menyapa selamat pagi, itu is a must di setiap waktunya. Hadirin peserta yang terhormat di sharing session 1.02 yang diselenggarakan oleh SMA Trisakti dan Yayasan Trisakti, kali ini dengan tema Strategic Management of Human Capital Development During the COVID-19 Pandemic. So, selama kurang lebih dari 9 menit ke depan, saya Rini akan memandu acara ini sebagai moderator dengan topik menarik yang mengenai human capital merupakan salah satu komponen utama dari intellectual capital, intangible asset yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Human capital itu sendiri juga dapat diartikan sebagai nilai ekonomi dari sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, inovasi, energi, dan komitmennya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, manajemen strategi pengembangan human capital merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa perubahan besar dalam sistem kerja offline atau WFH menjadi suatu sistem yang utama sekarang ini. Oleh karena itu, pada manajemen sharing session ini dipilihlah topik tentang manajemen strategi pengembangan human capital pada masa pandemi COVID-19, khususnya yang terjadi di insurance perasuransian, industri perasuransian. Nah, peserta yang terhormat, sebelum memulai, saya informasikan terlebih dahulu apabila bagi para peserta yang telah tergabung dalam platform Zoom ini dan ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, dan panitia akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber pada sesi diskusi tanya-jawab. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya membacakan CV narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Antonius Antonli SAMM. Pria kelahiran tahun 63 atau 65 ya Pak, tapi soalnya kelihatan masih muda banget sih. Mempunyai hobi nonton film, mengajar, penelitian, memasak, berkebun, dan berternak. Pak Anton ini mempunyai background S1 jurusan akuntansi, S2 jurusan SDM, dan S3 di bidang sosiologi dari Universitas Indonesia. Karirnya dimulai dengan staf international audit di PT CAR dan PT ACA,
dan terakhir menduduki jabatan sebagai Direktur Human Capital dan General Affairs di PT Asuransi Setar Asia atau ACA pada tahun 2010 hingga 2020. Aktif di berbagai perusahaan organisasi lainnya, diantaranya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan Dewan Asuransi Indonesia. Jadi kita sama-sama pernah di DAI ya Pak ya. Selama 2 periode, yaitu 2009 sampai 2015, dan pengajar di berbagai kampus dan pengajar tetap di bidang perasuransian pada TOT dosen yang diselenggarakan EPK OJK sejak 2016. Menulis berbagai macam buku, salah satunya adalah kalangan dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Buku perguruan tinggi ini berjudul Majalah Ilmiah Amai dengan judul Tata Kelola dan Praktek Keagenan Asuransi Indonesia yang terbit di tahun 2016. Dan tidak diragukan lagi, kalau beliau sudah berbagi ilmu, dibuktikan dengan memecahkan 4 kali rekor muri dengan jumlah mahasiswa kuliah umum terbanyak dari 2007 sampai 2013. Dan beliau saat ini menduduki sebagai Ketua SMA Trisakti. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Anton. Kepada Pak Anton, kami persilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aswarini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat salam sehat selalu ya. Saya mendengar Ibu Aswarini bicara dengan sangat enak. Saya terkesima dan ingin Bu Aswarini yang bicara terus gitu ya. Mohon maaf Bu Aswarini dalam memandu saya semalam tidur 2 jam ya. Tadi pagi sudah membawakan materi untuk OJK kepada guru-guru sekota Semarang. Dan kalau saya agak menyimpang sedikit bicara asuransi terlalu banyak, tolong dikoreksi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sharing session ini kita lebih banyak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu supaya memberikan pemikiran-pemikiran, ide-ide, berbagi dengan yang lain. Karena di sini hadir ada mahasiswa SMA juga, beberapa mahasiswa, kemudian juga Bapak Ibu yang sangat berpengalaman dari industri asuransi, kemudian juga ada dosen-dosen dari SMA Trisakti, kemudian mungkin hadir pada hari ini juga ada guru-guru ya, yang tadi pagi ikut materi saya beberapa, kemudian dari kalayak insurans lainnya gitu ya. Nah, jadi sharing session ini bukan dari saya saja, walaupun saya berusaha untuk bisa memasukkan teorinya sedikit tentang human capital sehingga kita punya makna yang sama, kita hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu dampak COVID-19 ya. Nah, saya ingin sekali memperlihatkan bahan yang kita bawakan tahun yang lalu, namun tadi saya karena ini di-share oleh panitia tidak terbawa materi itu sehingga kita bawakan saja materi yang sudah tersediakan. Nanti saya akan singgung sedikit karena tahun yang lalu itu kita berbicara tentang perang alam semesta ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa kita ini kan kalau berperang itu siap melawan musuh yang kelihatan ya. Kemudian kita masuk kepada satu era di mana kita tidak tahu musuhnya kapan dia datang, wujudnya seperti apa, tahu-tahu saja kita kena tembak gitu ya, kita masuk rumah sakit, kita mengalami satu gangguan kesehatan yang luar biasa. Nah, saat ini ternyata peperangan itu berlangsung terus ya, walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa kita kalah karena ada masa-masa tertentu yang kita telah memenangkan peperangan itu, tetapi peperangan itu jangka panjang, jadinya 2 tahun lebih ya berselang kita masih saja menghadapi musuh. Namun demikian, COVID ini saat ini tidak menjadi musuh utama kita. Ya, COVID ini tidak menjadi musuh utama kita.
kita tidak bisa berada di dalam keadaan seperti ini terus ya, di mana manusia itu bisa mengalahkan COVID-19 pada era tertentu, kemudian muncul lagi ya COVID yang nanti kita akan lihat pada masa-masa tertentu. Kemudian kita lawan lagi dan kita menang, kemudian muncul lagi yang terakhir Omikron ya, dan kita melihat ini sebagai sebuah gangguan. Kita tidak bisa mengatakan ini sebagai musuh utama. Karena kalau kita fokuskan perhatian kita hanya untuk berperang, maka kita akan rugi bersama-sama. Nah, di dunia orang sekarang ini berperang tidak dalam bentuk atau menggunakan senjata fisik lagi, tetapi orang berperang di dalam persaingan. Sehingga peperangan yang ada ini juga mengharapkan ya Bapak Ibu yang ada di dalam perusahaan ya, khususnya bagian yang dinamakan manajemen human capital, itu bisa mengambil peran seperti teorinya yang ada. Dalam arti begini, kalau dulu kita berbicara mengenai human capital, berbicara mengenai personalia, mungkin kita tidak akan peduli terhadap hal ini. Kita hanya mencatat ketika orang tidak masuk kerja WFH, kemudian WFO, kemudian memperhitungkan upah yang dia masuk dan tidak masuk dan lain sebagainya. Ya, kita mencatat selesai. Ya, kemudian berkembangnya lagi masa, kita masuk sampai ke era Human Resources Development, di mana manusia itu sudah kita anggap sebagai suatu aset, di mana mereka harus dikembangkan terus-menerus, dimotivasi supaya bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi kita masuk ke satu era yang dinamakan human capital, ya, di mana pandangan daripada seluruh peserta atau bagian daripada human capital itu sendiri sudah terintegrasi ke dalam proses manajemen itu sendiri. Sehingga semua kebijakan-kebijakan penting itu harus menjadi tanggung jawab daripada human capital. Saya ingat ketika saya bekerja, ya tadi sudah disebutkan ya, hampir 3 kabinet saya di direksi sebuah perusahaan asuransi yang cukup besar di Indonesia. Di situ kita membawa nilai. Jadi saya mengambil tanggung jawab itu. Di perusahaan itu pertama kita punya satu nilai. Nilai kita adalah nilai harmoni. Ya, mungkin saat ini saya tidak berada lagi di situ, mungkin nilainya bisa berubah ya. Namun itu kita jaga. Ya. Cara menjaganya seperti apa? Itu sudah masuk ke dalam tanggung jawab kita. Jadi pada saat COVID itu datang, ya, kita yang hadapi. Setiap kebijakan apa yang harus kita keluarkan, semua orang bertanya. Dan kita yang mengatur. Kapan karyawan itu harus masuk, kapan harus tidak masuk, dan bagaimana caranya bekerja, tingkatkan produktivitas, tetap berjalan di cabang masing-masing, bagaimana kita sewa komputer pada saat itu untuk semua orang bisa bawa pulang, bekerja di rumah. Nah, pada saat itu, ya 2 tahun yang lalu kira-kira, begitu ya. Kenapa? Karena kita harus bisa menjamin bahwa produktivitas karyawan, seluruh karyawan itu tidak boleh berkurang, walaupun dengan WFH. Nah, itu dalam prakteknya ya. Pada hari ini sebetulnya kita akan membahas topik yang lalu ya, tadi saya ceritakan sedikit. Namun nanti di dalam perjalanannya saya akan singgung sedikit ya. Saya tidak bahas secara khusus karena PPT-nya tidak tersampaikan. Kemudian kita bicara topik yang kedua, bagaimana masyarakat itu bertahan melawan COVID-19, Delta, Omikron ya. Kemudian apakah konsep manajemen strategic human capital itu dapat mempertahankan produktivitas di tengah pandemi COVID-19? Ya, kita akan melihat sendiri daripada teorinya yang ada. Ya, kemudian strategi manajemen human capital
yang tepat itu dapat membawa perusahaan unggul dalam persaingan di tengah COVID-19. Jadi pada sesi yang kedua untuk human capital yang saya pernah bawakan tahun yang lalu, ini lebih mengarahkan bahwa musuh utama kita itu siapa? Musuh utama kita adalah ketidakmampuan kita, ya, untuk bangkit, ya, untuk memenangkan persaingan pasca perang alam semesta ini dalam mempertahankan ransum makanan kita, yaitu ekonomi kita, ya, ekonomi tempat usaha kita, tempat bekerja kita, sehingga kita tidak bisa survive bersama perusahaan kita, ya. Nah, human capital, ya, manajemen human capital harus berada di depan. Tidak bisa kita biarkan atau di sini punya pimpinan, biarkan pimpinan bekerja, biarkan pimpinan mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi dalam perusahaan Bapak Ibu, berarti konsep yang digunakan itu masih konsep personalia atau human capital, masih sumber daya manusia. Nah, itu berbicara mengenai filosofi atau konsepnya. Bagaimana nantinya kita akan bercerita tentang konsep human capital lebih lanjut dan kita melihat apa saja yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Silakan mungkin PPT-nya bisa dilanjutkan. Nah, ini sekilas cerita dari peperangan alam semesta yang lalu. Kita sudah sampai manajemen human capital sebagai komando pertahanan organisasi melawan pandemi COVID-19, ya, yaitu bertindak sebagai intel organisasi dalam mendeteksi pergerakan musuh pasukan pandemi virus COVID-19. Kemudian merancang strategi perang dalam bentuk action plan, komando pertahanan, manajemen human capital, dan protokol kesehatan, kemudian konsolidasi pasukan, merangkul semua golongan, generasi, dan kalangan dari bawah hingga atas untuk bertindak melawan pandemi COVID-19 dengan siap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian memimpin perang dengan membuat sesuatu menjadi kenyataan dengan cara mempengaruhi dan menarik anggota organisasi agar bersedia memberikan kontribusinya, mau mengambil tanggung jawab, dan mau memberi perhatian menjalankan protokol kesehatan, serta bertindak sebagai katalisator perubahan dan perbaikan-perbaikan terus-menerus melawan COVID-19. Saat ini yang tadi saya katakan, musuh utama kita adalah ketidakmampuan kita dalam arti seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan untuk bangkit daripada apa yang mengganggu kita selama ini, ya. Jadi bagaimana kita berperang melawan atau mengkonsolidasikan kembali pasukan seperti yang tertulis di sini, ya, bangkit untuk melawan ketidakmampuan kita untuk masuk ke dalam sebuah persaingan. Lanjut PPT-nya. Nah, ini yang kita hadapi saat ini, ya, COVID-19 mulai dari alfa, beta, delta, omikron. Nah, seperti apa kira-kira ciri-cirinya saya tidak bahas di sini karena kita tidak berbicara tentang bagaimana mengobati penyakit itu. Jadi kita lanjut saja, silakan PPT-nya. Slide-nya tolong. Nah, di sini kita melihat bahwa perkembangan COVID-19 di Indonesia, ya. Maret tahun 2020 COVID itu melanda Indonesia. Dalam arti tahun 2019 akhir Desember sudah terjadi di China dan akhirnya masuk ke Indonesia. Begitu mencekam, ya, ketakutan, padahal cuma beritanya satu orang saja yang kena. Tapi seluruh Indonesia terjadi ketakutan, ya, timbul kecemasan. Kemudian mulai banyak regulasi yang keluar, banyak larangan-larangan, ya. Kemudian kedukaan itu dirasakan oleh semua masyarakat untuk 1-2 orang yang baru terjangkit
ya, baru terdeteksi gitu ya. Kemudian ya mulai bingung ya, motivasi kerja mulai semua orang karena ketakutan, saya masuk apa tidak dan lain sebagainya ya. Iklim komunikasinya juga mulai terganggu dalam arti ya sudah yang penting kesehatan, kita tidak mau mendengar atasan dan lain sebagainya ya. Nah, ini baru mulai terjadi tahun Maret tahun 2020. Kemudian tahun 2020-2021 gelombang COVID-19 yang pertama itu mulai muncul di Indonesia ya, sekitar 12 minggu kemudian ya, mulai terjadi kenaikan luar biasa ya, sampai pada puncaknya kemudian meredah sedikit, kemudian naik lagi ke puncak yang tertinggi yaitu antara Mei sampai dengan Agustus 2021 ya. Luar biasa ya. Di situ juga ada aturan-aturan regulasi yang ditetapkan. Kalau pertama kita diwajibkan harus melakukan 3M ya. Kemudian kita masuk ke 5M ya. Regulasi juga berubah. Kemudian terjadi luar biasa, kematian yang luar biasa terjadi sekitar Agustus ya tahun 2020 ya, yang paling besar ya tingkat kematiannya. Dan pada saat tahun sekitar bulan November 2020 itu terjadi paling rendah ya. Nah, kebetulan anak saya mau merit, kita menunggu saja keadaan itu naik turun, ini jadi apa tidak dan lain sebagainya. Ternyata di merit di bulan November pas sangat rendah gitu ya. Jadi tahu-tahu dari restoran mengatakan, oke, itu ditambah, itu porsi orangnya boleh ditambah. Kita bingung, undangan sudah tersebar, masa kita tambah lagi gitu ya. Setelah itu naik lagi, meningkat, luar biasa meningkatnya. Walaupun yang terjadi pada Februari 2020 ya, awal Februari akhir Januari itu lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Namun demikian, kalau di dalam peperangan kita itu sudah ahli dan kita tidak menganggap ya COVID ini merupakan satu ancaman paling utama. Orang bekerja, memang pemerintah membatasi seperti aturan sebelumnya, tetapi yang meninggal dunia juga sudah dilawan oleh manusia ini. Sehingga di situ menunjukkan di dalam masyarakat juga sama apa yang terjadi di dalam perusahaan. Lanjut slide-nya. Slide-nya coba bisa. Ini 3M, 5M, 6M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian regulasi juga berubah, menambah menjauh dari kerumunan, kemudian membatasi mobilitas. Pada saat 6M itu menghindari makan bersama gitu ya. Dari Ibu Aswarini juga mencatat ada tambahan sebetulnya, tetapi ini banyak di kalangan tertentu yang sampai kepada berapa M, Ibu Aswarini? Sebenarnya ada 10M sekarang, Pak. Salah 10M satu ya. bawah itu adalah memiliki asuransi. Waduh, hebat sekali. Nah, itu satu proteksi yang luar biasa, meminta kita menyiapkan diri sampai harus terjadi apa-apa harus ada asuransi yang menjaminnya gitu ya. Nah, ini adalah satu dinamika dalam kehidupan yang kita sudah tidak bisa hidup dengan terus terjadi ketakutan ya. Kita harus bisa mengatasi ya kedisiplinan kerja sama, ketaatan, kehadiran, kompetensi itu kita harus bangkitkan kembali. Kuantitas kerja kita juga harus kita bangkit kembali ya untuk melawan persaingan yang kita hadapi, yaitu kompetitor kita. Karena semuanya bangkit bersama-sama memperebutkan ekonomi yang sudah turun, yang sudah sedikit kuenya ini.
ya. Nah, kita tahu bahwa ya banyak hal yang terjadi di dalam pengurangan kuenya, ekonominya, uang pemerintah juga udah habis ya untuk berperang. Kemudian perusahaan-perusahaan juga sudah sampai ke ujung tanduk ya, menghabiskan dananya untuk membayar ya, karyawan juga termasuk yang sampai saat ini bekerja di rumah, ya pasti saja tidak seproduktif bekerja di kantor ya. Kita perlu mengakui itu. Namun demikian, banyak hal yang terjadi perubahan pada saat ini. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Kemajuan itu luar biasa sekali ya. Baik, slide-nya lanjut. Ya, saat ini 22 Februari jumlah yang terjangkit di Indonesia sudah 5,29 juta ya orang dengan Omikron, dan kasus meninggal dunia itu 147.000 orang ya. Nah, tentu saja dari grafik kematiannya yang sekarang ini terjadi penurunan yang luar biasa. Jadi grafiknya itu berbalik ya, jumlahnya kenanya banyak tetapi kematiannya jauh lebih sedikit. Kenapa? Ya karena manusia itu sudah menang di dalam peperangan melawan ini. Ya. Oke, terus lanjut. Ya, ini setahun yang lalu peperangan masih terjadi, namun musuh utama bukan lagi COVID-19, namun ketidakmampuan manusia untuk bangkit dari kerusakan yang ditimbulkan akibat pandemi tersebut. Ya, baik kerusakan mental, ada ketakutan, kecemasan, kedukaan, hilang motivasi, kerusakan perilaku, kedisiplinan, ketaatan, kerjasama, kuantitas kerja, manusia jadi kalap ya dengan keadaan itu untuk mempertahankan diri. Kemudian kerusakan kesehatan, meninggal dunia, sakit berkepanjangan, sering sakit ya, sedikit-dikit kena flu sedikit ya sudah takut COVID-19 ya, kemudian izin dan lain sebagainya. Akhirnya berkepanjangan. Tahu-tahu kena COVID beneran. Wah, gawat juga ya. Oke, kerusakan sosial itu bisa terjadi ya. Trust itu menurun ya antara satu dengan yang lain. Mau ketemu aja takut gitu ya. Jadi kepercayaannya terganggu ya, jaringan kerjasama tentu saja semua menunda-nunda kerjasamanya ya. Kalau di kantor perusahaan asuransi apalagi, tamu-tamu luar negeri apalagi itu kita lihat sebagai satu pembawa virus ya, calon gitu ya, sehingga kita takut. Nah, ini sudah sejak 2 tahun yang lalu sudah seperti itu. Nah, mungkin saat ini lebih sedikit mereda ya, walaupun jumlah yang kenanya lebih banyak gitu ya, karena kita sudah tahu bagaimana bisa menangkalnya. Kita sudah semakin pandai. Kemudian komunikasi juga terganggu, pelayanan tentu saja ya sangat terganggu. Kerusakan ekonomi berupa ya barang, ya permodalan, investasi, keuangan dan daya beli pasti ya. Kenapa? Karena usaha-usaha yang menengah ke atas ini paling berat terjadinya. Kalau yang di bawah masih bisa, kalau usaha makanan mungkin lumayan ya. Masih bisa dengan online dan lain sebagainya ya. Kalau yang menengah kesulitan karena harus bayar sewa yang sangat mahal, bayar karyawan, tetapi tidak boleh makan di tempat. Nah, ini juga sangat mengganggu. Jadi perusahaan asuransi seperti apa? Ya, orang proteksi asuransi juga pasti berkurang ya, yang berani mengambil itu. Asuransi kesehatan mungkin akan naik ya, mungkin akan naik, akan bergerak ya. Tetapi asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, kemudian asuransi pengangkutan, nah itu bisa menurun. Kenapa? Pergerakan ekonominya juga tidak berjalan dengan baik. Orang jual beli mobil juga berkurang ya, karena orang simpan uang gitu atau sudah memakai uangnya habis gitu, tidak bisa berinvestasi. Nah, hal-hal itu menjadi gangguan
bagi perusahaan untuk bisa tetap survive, ya. Oleh karena itu, ya, human capital ini menjadi penting karena dia akan masuk di dalam. Dia mengikuti perkembangannya. ROI perusahaan diikuti, ya. RBC perusahaan diikutin. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut. Slide-nya tolong. Ya. Kalau di dalam manajemen human capital sendiri juga pasti terganggu, ya. Hal-hal yang terjadi pada personalia, manajemen sumber daya manusia, ini juga terjadi pada sistem perencanaan dan analisa jabatannya juga terganggu, pengembangan dan produktivitas karyawan tentu saja, kemudian pengelolaan karir dan penilaian kinerja juga terganggu, sistem penghargaan pada karyawan, jangankan penghargaan, kalau tidak di PHK saja sudah bagus kalau perusahaan bisa bertahan, ya. Nah, jadi itu pasti terganggu, ya, bonus-bonus mungkin ditunda gitu, ya, bagi perusahaan tertentu. Nah, kemudian kesehatan karyawan, kesejahteraan karyawan, ya, terganggu, hubungan ketenaga kerjaan dan evaluasi fungsi-fungsi juga menjadi terganggu. Kalau kita menggunakan konsep masih dalam hal manajemen sumber daya manusia. Tetapi kalau kita menggunakan konsep namanya human capital, ya, pasti terjadi gangguan. Itu pasti terjadi. Tetapi kita ada di dalam dan kita bersemangat mengatakan bahwa kita harus mencari terobosan-terobosan, mengusulkan kepada pimpinan perusahaan atau ada bersama untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dan kita tetap harus bisa survive. Itu dalam sebuah konsep. Seperti apa konsepnya? Coba slide berikutnya. Nah, konsep human capital itu dapat sebagai satu solusi pertahanan, ya. Nilai tambah yang dapat diberikan oleh karyawan atau manusia kepada organisasi tempat mereka bekerja, yaitu menurut teori Ehrenberg dan Smith, itu karyawan itu memiliki serangkaian keterampilan yang dapat disewakan kepada organisasi atau majikan mereka. Jadi berbicara tentang keterampilan, skill. Kemudian juga berbicara tentang pengetahuan, ya, yang dimiliki karyawan yang berasal dari pendidikan, pelatihan, dan mungkin ada suara yang bisa ditutup oleh operator, ya. Oke, jadi berbicara tentang knowledge, ya, pengetahuan. Nah, kita harus bisa memaknai dengan baik apa, ada nilai-nilai tertentu juga nanti kita bahas lebih lanjut. Namun kalau kita bicara knowledge, pengetahuan, kita jangan lihat sebatas kita belajar langsung itu mendapat sebuah pengetahuan. Knowledge itu terbentuk dari apa? Kalau kita kenal mengenai triangulasi knowledge, itu datangnya knowledge itu masuknya dari sebuah yang dinamakan intellectual judgment, ya, satu kemampuan berpikir kita, melihat apa yang kita dapatkan dari panca indera kita, kemudian masuk ke dalam pemikiran kita dan kita menyimpulkan dan simpan di dalam otak kita, ya. Kemudian ada yang namanya practical judgment. Nah, judgment yang kita dapat dari pengalaman bekerja kita, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya academic judgment yang kita dapat dari sekolah, perkuliahan, dan lain sebagainya. Ini membentuk knowledge kita, sehingga tidak seimbang, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membayangkan seseorang yang punya intellectual judgment yang luar biasa, ya, seolah-olah knowledge-nya tinggi, ya, cuma intellectual judgment yang luar biasa. Orang ini selalu berpikir, ya, seolah-olah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bisa duduk merenung, berpikir, menemukan sesuatu yang baru. Padahal yang ditemukan itu sudah ditemukan orang ratusan tahun yang lalu. Kenapa? Karena dia tidak berpengalaman. Dia tidak pernah membaca. Dia hanya mengandalkan intellectual judgment.
Kemudian juga ada yang memiliki practical judgment yang luar biasa, tetapi kurang dalam intellectual judgment atau academic judgment. Ya, dia melakukan seperti seorang yang mau cuci mobil gitu ya, kendaraannya dicuci bersih seperti ini. Tahu-tahu kendaraannya yang datang tuh tinggi, ya. Kemudian dia bagaimana nih naik ke atas? Tanpa terasa dia naik ke kap mobil gitu ya, dengan kakinya sedikit didorong gitu, nah mobilnya kotor lagi atau penyok gitu ya, bisa terjadi. Kenapa? Dia tidak berpikir bagaimana cara aman untuk seperti itu, karena berubah mobilnya. Nah, hal ini terjadi di dalam pekerjaan kita. Kemudian juga ada yang dia sangat paham dan mengerti, suka baca, ya, belajar terus di dalam kampus. Nah, kemudian dia tidak memiliki satu pengalaman. Dia tidak memiliki sebuah intellectual judgment yang cukup untuk bisa memaknai apa yang dia dapatkan dari apa yang dipelajari itu. Sehingga dia copy paste apa yang diajarkan, ya mungkin jadi dosen dan lain sebagainya, sama persis dengan buku. Nah, kalau itu yang terjadi, zaman sekarang, ya, zaman milenial ini dengan informasi bebas di mana-mana, itu sudah tidak terpakai, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau itu yang kita lakukan, anak-anak bisa ketawa kepada kita. Karena ketika kita bicara, oh kita mengambil dari sumber ini, mereka sudah dapatkan sumbernya dengan mudah. Sehingga knowledge yang kita agung-agungkan, kita mengatakan kita sudah hebat dalam hal ini, sebetulnya masih kurang. Oleh karena itu pendidikan tetap menjadi satu sumber utama, ya, membangun knowledge kita. Nah, terus itu bersekolah, berpendidikan untuk mencapai keseimbangan knowledge kita. Jadi dengan skill yang ada, keterampilan dan knowledge, ya, itu merupakan salah satu ciri dari human capital, yang merupakan satu hal yang menjadi keluasan dan kreativitas individu, kemudian kemampuan mereka untuk mengembangkan keterampilan seumur hidup dan merespon berbagai konteks situasi yang muncul. Ini dalam konsep ini. Lanjut materinya. Nah, ini apa sih human capital itu? Kira-kira beginilah, dalam banyak teori yang mengatakan dan banyak perbedaan, bukan perbedaan yang sangat mendasar, tidak, tapi menambahkan, ya. Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan yang tadi saya sudah ceritakan, datang dari triangulasi knowledge, ya, 3 judgment itu, kemudian keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang karyawan untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan solusi dan suatu nilai untuk mencapai visi dan misi atau tujuan perusahaan. Jadi, jangan sampai seorang yang bekerja di dalam human capital management itu tidak paham visi dan misi perusahaan. Ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau kita menggunakan konsep HRD masih sering terjadi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit saya mengulas apa yang telah dibawakan tahun lalu, ya. Ini kelihatan kecil sekali, ya, sulit dibaca, tapi menggambarkan suatu proses. Nah, proses perkembangan di dalam keilmuan, ya, perubahan sebuah konsep manajemen sumber daya manusia atau apa yang tadinya dikenal dengan personalia sampai kepada manajemen personalia. Nah, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, kemudian proses lagi strategi manajemen sumber daya manusia, itu ada tahun-tahunnya. Maaf, saya tidak kebaca. Kemudian ada human capital, ya, mulai muncul. Nah, pada saat human capital ini, manusia itu kok menjadi sebuah capital. Apa itu capital? Ya, nanti kita akan lihat lagi apa itu kapital. Nah, kemudian sekarang yang disampaikan ini baru muncul belakangan. Armstrong tahun 2003 sudah berbicara tentang strategic management
daripada human capital development, ya. Tetapi masuk ke Indonesia sekira-kira mulai banyak penulis, ya, sekitar tahun 2015 sampai 2018, ya, orang sudah mulai banyak yang menulis tentang itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat baik-baik, ya, terjadi perubahan itu terjadi karena ada transformasi dari revolusi industri yang terjadi. Ya, kita lihat tahun-tahunnya ada, ya, suatu kemajuan yang luar biasa, revolusi industri, ya, 1.0, kemudian sampai ke mulai dari mesin uap, ternyata mulai sampai kepada zamannya mesin berjalan, ya. Nah, itu ada tahun-tahunnya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat secara jelas karena ini muncul di sini kan kecil, ya, di PPT yang akan di-download, ya, sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian munculnya komputer menggerakkan, ya. Sampai saat ini lahirnya revolusi industri ini sampai ke mulai jalan dan sudah mulai ada di depan mata, sudah mulai berjalan. Itu 5.0, ya, di mana kita tahu sendiri, saya melihat bahwa artificial intelligence ini sudah mulai digunakan banyak pihak dan kita luar biasa, ya, Indonesia luar biasa di dalam COVID-19, yaitu Anda bisa menggunakan saat masuk ke mall, ya, dan itu bisa mendeteksi apakah Anda sudah divaksin atau belum seluruh Indonesia. Itu luar biasa, sebuah kemajuan yang berarti. Berarti kita juga tidak kalah di dalam menemukan dan menciptakan keilmuan sendiri, ya. Nah, semua ini berjalan dengan kita melihat kembali perpindahan generasi, ya, generasi boulders, ya, atau maturity itu sebelum Indonesia merdeka. Nah, orang-orang ini sebagian masih ada dan memimpin perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan satu cara berpikir yang pasti berbeda sekali. Tetapi mereka orang-orang yang bijaksana yang kita perlu belajar dari mereka. Ya, banyak orang yang mengikuti perkembangan sehingga tidak menjadi satu gap yang luar biasa. Nah, kemudian kita masuk ke baby boomers, ya. Baby boomers ini tahun sekitar 1945 sampai 1960. Ya, kemudian generasi X, ya, saya ini termasuk generasi X, ya. Mungkin Ibu Aswarini, mungkin saya nggak tahu X atau millennials nih, ya. Tapi jiwa kita harus millennials, ya, Bu, ya. Kita ikut Saya perkembangan. milenial, Pak. Milenial, ya. Nggak percaya tapi orang, Pak. Saya ada di tengah-tengah, Bu, ya. Jadi saya memimpin perusahaan saya, di perusahaan saya tuh masih ada yang maturity, yang lahir sebelum 45, tahun 45. Jadi bagaimana kita harus menjaga sebuah harmonitas perusahaan, ya, mempertemukan semua pemikiran itu menjadi satu dan menjadi satu teamwork yang luar biasa. Itu tugas daripada human capital. Ya, tidak membiarkan para millennials ini berjalan sendiri dengan kemauan individual yang luar biasa. Pada seminar yang lalu itu saya memaparkan ciri-ciri daripada perkembangan generasi ini secara dalam, ya. Namun kali ini saya cuma mengulas untuk kita melihat bahwa pada generasi alpha ini, ya, bagian daripada millennials ini yang paling terakhir, kita hidup dalam waktu dia lahir itu internet sudah ada, ya. Kita sudah hidup dalam menggunakan, sebagian lahir kita sudah punya komunikasi. Mungkin Zoom-nya belum ada, ya, 7 tahun yang lalu, tetapi orang pakai Viset, pakai segala macam, komunikasinya lancar antar cabang, antar bagian, ya, pada saat dia lahir. Sehingga dia sulit sekali memahami apa yang terjadi pada orang tua dulu. Nah, ini terjadi gap. Satu generasi aja sudah membuat gap yang luar biasa. Apalagi dia melewati berbagai macam generasi. Tapi jangan
kita lihat begitu. Kadang-kadang orang yang lahir di tahun 45 aja bisa menggunakan Zoom dengan hebat sekali, ya. Nah, itu bagaimana kita hidup mengikuti perkembangan zaman, ya. Seorang yang bekerja di dalam human capital juga bertanggung jawab terhadap transformasi ini, ya. Jangan kita tidak mengikuti. Nah, ini suatu tantangan yang luar biasa di dalam konsep human capital. Baik, kita lanjut slide-nya. Nah, kira-kira ini perbedaan. Saya ada perbedaan mulai dari manajemen personalia. Kira-kira kalau kita lihat asumsi dasarnya, yaitu ini agak kebalik sedikit itu slide-nya, ya. Tetapi oke lah, kita lihat dari segi tujuan dan lain sebagainya, ada terjadi perbedaan, ya. Sudah terjadi perbedaan. Jadi intinya saya hanya membacakan pada terakhir saja, ya. Manajemen human capital itu manusia itu sebagai modal utama penentu organisasi. Jadi kalau dia tadi sebagai sumber daya yang strategis dan lain sebagainya, kalau ini penentu utama, berarti walaupun seorang staf yang bekerja di dalam human capital, cara berpikirnya sudah harus mengikuti apa yang terjadi dalam perusahaan. Ya, saya waktu masih direksi di perusahaan, kami membuat suatu menggunakan Power BI, ya. Jadi kita memiliki satu data di mana data itu terintegrasi untuk seluruh cabang, dan saya bisa melihat dan mengontrol mobil saya, mobil perusahaan yang ada di seluruh cabang, bagaimana dia menggunakan bensinnya, itu dalam sesaat di mana saja saya bisa buka, ya. Pergerakannya itu terjadi. Bagaimana seorang karyawan yang sudah mengikuti pelatihan, kalau saya mau lihat tinggal saya klik di mana saja saya bisa lihat. Kalau saya mau lihat lagi lebih dalam perkembangannya, pelatihan apa saja yang dia ikutin, berapa lama, itu dengan cepat sekali. Ya, itu tentang informasi. Nah, siapa yang memanage itu? Ya, kami yang membuat. Untuk siapa? Untuk para direksi semua manajemen. Supaya terjadi apa? Efisiensi, produktivitasnya berjalan. Nah, loh, kok saya bisa ya? Saya ini kan sudah X yang tadi, ya, sama dengan mungkin tadi disebut Pak Kapler, ya, ada, ya, selamat siang, ya. Nah, kita itu sudah di generasi itu sebetulnya. Tapi kok bisa? Bagaimana kita membuat yang generasi yang millennials ini yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sedangkan kita ini kok sudah lebih kuno. Nah, jiwa kita harus tetap millennials, ya, seperti itu. Sehingga kita mengikuti perkembangan karena konsep human capital, kita bertanggung jawab terhadap produktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang kita harus menjadi modal utama penentu organisasi. Kemudian tujuannya adalah produktivitas organisasi itu sebagai suatu ketercapaian, ya. Jadi kita tidak berbicara yang lain, tapi produktivitas itu menjadi satu alat ukur di mana melihat bahwa sebuah proses strategi manajemen human capital itu berhasil atau tidak. Jadi ada KPI yang kita harus ukur, tetapi itu juga ketergantungan perusahaan itu berhasil, berarti kita itu juga berhasil, ya. Kalau perusahaan itu tidak memiliki produktivitas yang tinggi, itu kita salah di dalamnya, ya. Kalau konsepnya human capital. Oke, penentu keberhasilan, ya, dari segi sifatnya, kemudian dari kerangka kerjanya itu mengikuti perkembangan strategis di semua lini dan memastikan semua karyawan itu produktif. Dari segi levelnya, itu kita merupakan level penentu. Artinya jangan menganggap bahwa Anda itu staff atau Anda itu cuma kepala bagian, kepala divisi, dan lain sebagainya. Masing-masing harus jalankan tupoksinya karena kita adalah satu tim yang menjamin produktivitas itu. Tidak mungkin direksi di atas kebetulan seorang direktur human capital bekerja sendiri, ya, tidak mungkin, ya.
Oke, dari segi konteksnya itu berinteraksi seluruh lini dan lintas jabatan, tidak terbatas untuk kepentingan organisasi. Jadi kita harus membangun satu komunikasi, satu hubungan, ya, networking dengan dalam perusahaan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kita harus jamin itu supaya terjadi komunikasi dengan baik dan membangun hubungan dengan pihak luar tertentu dengan berbagai usulan-usulan. Nah, kalau kita lihat dari konteks itu, keterlibatan human capital begitu luar biasa. Ya, kadang-kadang kita juga dilihat orang, ini orang punya ambisi atau apa nih ya, kok sampai mengurus semuanya di dalamnya, gitu ya. Kalau dilihat dari kacamata yang tadi maturity itu, ya, atau orang yang sudah baby boomers gitu ya, kacamata dia, kalau tidak mengikuti teori daripada human capital, ya. Oke, lanjut slide-nya. Slide-nya boleh dipindah. Nah, dari segi kontrak psikologisnya seperti apa? Rasa kepemilikan selama berkarir dalam organisasi. Ya, kemudian evaluasinya itu semua lini mencapai KPI, ya. Kita bukan saja menjamin bahwa semua orang yang berada dalam manajemen human capital mencapai KPI, tetapi semua lini itu harus mencapai KPI. Nah, kami di perusahaan asuransi juga dulu membuat KPI untuk sebuah proses polis itu terbit. Dan itu kita masukkan di dalam Power BI. Semua direksi bisa melihat proses itu terjadi. Di cabang mana produktivitasnya, setinggi apa. Ya, kita membuat sebuah management information system untuk mewadahi itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak harus sama seperti itu. Anda bisa berbuat lebih daripada itu dengan konteks human capital ini, atau Anda mungkin belum mencapai seperti itu, tetapi Anda harus tahu bahwa sudah berbicara tentang human capital, Anda harus memastikan bahwa organisasi yang Anda ada di dalamnya itu produktif, ya. Nah, dari segi aktornya, ini kepala divisi dan direksi. Jadi kita sebagai aktor di bagian itu, tanggung jawabnya, tingkat tanggung jawabnya. Jadi bukan harus tinggal direksi yang bekerja tadi, bukan. Ya, filosofi kita sebagai anggota dari menggunakan konsep human capital seperti itu. Kemudian orientasinya membuat atau menjaga produktivitas semua lini dan mampu bersaing untuk jangka panjang. Lanjut slide-nya. Nah, ini konsep dasar manajemen strategi human capital. Ya, nah, manajemen strategi sangat erat hubungannya dengan keunggulan kompetitif dalam analisis, keputusan, dan aksi, serta studi pengetahuan menjaga organisasi mempunyai kinerja yang tidak lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, kemudian fokus pada pertanyaan fundamental, bagaimana organisasi dapat bersaing dengan menciptakan keunggulan bersaing di pasar, tidak hanya sekedar karena unik dan bernilai, tetapi juga sulit bagi pesaing untuk menirukannya. Kok lucu ya, konsep manajemen strategi human capital, khususnya strategic management human capital, ya, kita belum berbicara organisasi, cara pandangnya sudah seperti ini. Ya, Bu Aswar ini bukan bagian pemasaran aja yang pikirin ini. Seorang pendorong dari dalam, ya, human capital harus bisa menjadikan seorang pemasar itu berpikir seperti itu. Nah, seperti itu ya, dengan berbagai macam tindakan development yang kita adakan seperti training dan mengikut sertakan dalam training di luar atau mendorong untuk mereka kuliah lagi dan lain sebagainya. Kemudian dari segi strategi manajemen human capital-nya, strategi manajemen human capital organisasi diartikan sebagai proses untuk memperoleh, melatih, mengelola, mempertahankan, dan memberikan penghargaan kepada para anggota organisasi agar mereka dapat berkontribusi secara sadar dan efektif dalam seluruh rangkaian kegiatan organisasi.
Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita menemukan di luar. Kalau kita sebagai konsultan atau saya aja pengalaman dari sebuah industri yang besar dan sudah menjalankan cukup lama konsep human capital, saya harus masuk ke perguruan tinggi menemukan konsep yang dimulai dengan namanya personalia. Berarti 60 tahun yang lalu ya, tahun 60 sorry. Kira-kira tahun 60 konsep ini masih sangat digemari ya. Nah, kita melihat konsep itu, apa yang terjadi. Ini sebuah budaya yang luar biasa, sebuah tantangan yang luar biasa. Anda harus melewati tadi tahapan itu. Bagaimana membuat semua orang ini berpikir dengan konsep human capital. Ya, kalau itu kita sendiri yang berpikir, kamu yang kerjakan sendiri. Ya, semua orang menonton untuk Anda bekerja dan tidak akan sukses itu. Ya, oleh karena itu apa yang kita pikirkan bagaimana caranya semua orang itu bisa menghasilkan hasil ekonomi produktif dengan efisien dan efektif ya. Nah, baik lanjut konsepnya terus ini kalau Armstrong ya karena dia ini seorang bukan penemu ya human capital tapi seorang penulis ya yang muncul untuk menulis tentang strategi manajemen kapital ya development management capital human capital. Nah, dia melihat dari sisi people, work process, managerial structure, information dan knowledge dan decision making. Bahwa seseorang itu dia dalam manajemen human capital itu bertanggung jawab atas itu semua. Nah, tidak bisa lain daripada itu, tidak bisa keluar daripada itu. Ya, dan ini kalau saya mengambil teorinya dan melihat kembali apa yang kita jalankan selama di perusahaan, hampir terpenuhi karena pada saat itu saya juga belajar tahun 2001 ya sampai mungkin sekitar 2007 cukup lama ya sebagai sosiolog dan saya menganalisa tentang kapital itu sendiri ya sinergi antar kapital. Di situ kita membandingkan ada yang namanya human capital, ada yang namanya financial capital, ada yang namanya barang kapital fisik, ada yang namanya social capital ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa harus ada sinergi di antara semua kapital yang ada. Kalau cuma kapital finansial yang kuat, ya susah. Kita kuat keuangannya, tapi tidak dipercaya orang, finansial sosial kapitalnya kurang, tidak ada networking, tidak ada trust, ya, tidak ada norms yang cukup untuk bisa dipercaya orang, maka polis kita tidak dibeli orang. Ya, Anda tidak bisa berinvestasi, uangnya itu akhirnya taruh di bank, ya, useless dan tidak produktif, kan begitu, ya. Tapi juga kalau sosial kapitalnya kuat sekali, ya tidak ada uang juga repot ya Anda ditegur OJK terus disuruh tutup karena kecukupan modalnya sangat kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu semua kapital tuh kalau menurut saya itu harus berputar ke arah jarum jam plus menambah. Kalau saat ini kita kekurangan di dalam finansial kapital, nah kita harus apa? Kita harus mengurangi sedikit ya, tidak membeli barang kapital fisik. Tetapi semua karyawan tuh harus tahu dan ikut berpartisipasi. Kita harus tetap mempertahankan kinerja ya sebagai sebuah teamwork yang percaya bahwa apa yang kita lakukan servis kepada klien dengan tetap baik walaupun bonusnya agak sedikit terganggu ya, human capitalnya agak sedikit ya terganggu, tetapi pelayanan tetap. Karena apa? Kalau dia berputar terbalik, servisnya akan menurun, trust-nya akan muncul lagi gitu loh. Artinya human capitalnya kita menurun, sosial capital akan menurun. Trust tidak ada akan menurunkan kita punya pendapatan ya, premi itu tidak akan masuk dan lain sebagainya. Akan berputar akhirnya collapse, tutup. Ini yang terjadi. Tetapi kalau kita berputar ke arah jarum jam ya, selalu plus ya, ada yang kurang kita perbaiki dan lain sebagainya. Ini semua bisa berjalan kalau menyangkut hal-hal seperti ini. Ada people, work process, managerial structure, information dan knowledge. Makanya dalam
direktorat saya dulu, seorang direksi human capital tidak bertanggung jawab hanya kepada HRD-nya saja. Saya membawahi ada yang namanya HRD, ada GA-nya, ada bicara tentang SOP dan lain sebagainya. Itu di bawah saya. Kemudian tadi manajemen support ya, yang menyajikan MIS, Management Information System. Kenapa demikian? Ya, kita lihat bahwa kalau orang itu kita hire dengan tepat, seolah-olah jurusannya apa kita taruh di tempatnya itu. Kemudian kita latih dia supaya kompetensinya naik. Tetapi kita tidak fasilitasi dengan berbagai peralatan kerja. Itu juga dia tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa menyediakan SOP yang pas untuk dia. Ya, itu juga dia tidak akan produktif bekerja. Dia akan berjalan di mana-mana. Nah, kemudian kita tidak mengontrol, karena saya juga membawahi service quality control, maka dia akan berjalan di luar rel, tidak mengikuti SOP yang kita buat, dan itu pasti tidak akan produktif juga. Ya, konsep ini sudah menjelaskan apa di dalam praktek sesuai dengan informasi-informasi seperti ini. Nah, human capital itu harus menjadi support, orang yang penting ada di atas walaupun kita staff. Ya, cara berpikir kita harus seperti itu. Nah, ini menurut Armstrong itu mendukung apa yang saya sudah kerjakan sebelum teori dia muncul, ya. Nah, karena konsep human capital itu sendiri kebetulan kami ikut melakukan research ya tahun sekitar 2001 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan dari manajemen human capital. Ya, satu, menentukan dampak dari orang-orang di dalam bisnis dan kontribusi mereka terhadap pemegang saham. Jadi bicara capital, ya sudah seperti itu. Kita sudah jalankan balance scorecard, ya. Jadi kita juga walaupun di bawah, tapi tujuan kita ini pemegang saham harus juga mendapatkan porsi selain stakeholders yang lain seperti customer harus dapat servis yang baik, ya, proses internal harus berjalan, karyawan harus sejahtera dan lain sebagainya. Tetapi pemegang saham juga merupakan salah satu tujuan utama, kita harus servis dia gitu. Kemudian kedua, memberikan bimbingan, arahan human capital masa depan dan strategis. Seorang human capital harus mengikuti perkembangan zaman dan harus ada di depan untuk membimbing seluruh karyawan yang ada, termasuk manajemen. Arah pembangunan kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa praktek manajemen human capital menghasilkan nilai uang seperti pengembalian atas investasi atau ROI. Jadi jangan tidak mau tahu perusahaan untung apa tidak, kita hanya tuntut bonus dan lain sebagainya. Nah, celaka kalau seorang yang ada di dalam HRD atau human capital masih berpikir seperti itu, ya, individual. Padahal kita yang harus menjaga supaya perusahaan survive, semua orang mendapatkan jatah yang sesuai porsinya, gitu ya. Nah, kemudian menyediakan data, diagnostik dan prediksi sebagai informasi strategi dan praktek untuk meningkatkan human capital di dalam organisasi. Itu yang saya katakan bahwa kita sudah melakukan itu, dan itu lahir dari tangan seorang direksi human capital ya, untuk seluruh direksi yang ada dan manajemen untuk mengontrol seluruh produksi di cabangnya sendiri, KPI yang berjalan. Nah, seperti itu. Lanjut. Slide-nya lanjut. Nah, ya, ini satu tahapan daripada manajemen human capital, ya. Ada identifikasi kesiapan human capital, yaitu mengetahui pekerjaan strategis dan orang-orang yang memiliki potensi kita sudah identifikasi, ya. Kemudian pengembangan profil kompetensinya sendiri, kemudian penilaian kesiapan human capitalnya, semua harus kita identifikasi apa yang kita harus gunakan, apa yang kita harus dorong supaya semua orang gunakan, ya. Kemudian tahap pengembangannya, ya, itu ada internalisasi budaya perusahaan, tanamkan ke dalam semua nilai daripada semua orang. Apa itu budaya? Kalau kita berbicara budaya kan nilai-nilai yang
internalisasi. Ada namanya budaya individu, yaitu nilai-nilai yang terinternalisasi dalam lubuk hati setiap orang. Ketika dia bertemu dengan orang lain, menjadi satu budaya, terjadi asimilasi, alkulturasi di dalamnya. Ya, satu mengikuti satu buang budaya yang dianggap jelek, mengikuti yang lain, atau dua-dua berkompromi menjalankan itu menjadi budaya kelompok, budaya bagian, dan lain-lain. Akhirnya menjadi satu corporate culture, ya, budaya perusahaan. Tentu saja itu dicerminkan di dalam visi misi dalam perusahaan, menjadi satu pemersatu kita, ya, ke arah mana. Oleh karena itu seorang human capital harus ada di depan memahami, sehingga dia bisa menginternalisasikan budaya atau visi misi itu ke dalam seluruh karyawan yang ada, ya, dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian memastikan pelaksanaan GCG. Jadi kita harus tahu bahwa ada GCG yang mengatur kita, ya, karena ya dari regulasi dari pemerintah yang sudah dengan research yang segala macam itu bisa menetapkan sebuah kebijakan pemerintah. Kalau di kita dan namanya POJK, ya, sudah menetapkan tentang tata kelola perusahaan. Nah, sehingga waktu membuat sistem prosedur juga itu tidak bisa keluar daripada ketetapan itu, ya. Kita membuat underwriting guidance dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa keluar daripada tata kelola perusahaan. Nah, seorang human capital harus juga belajar seperti itu. Kemudian memastikan human capital yang produktif, itu pasti, ya, di dalam pengembangannya. Kemudian menciptakan pemimpin sebagai role model dan people managers yang supaya bisa diikuti oleh karyawan yang lain. Karena apa yang baik dalam inovasi kreativitas yang muncul dari dirinya, dari semua pengembangan yang ada, kita harus arahkan dia menjadi satu contoh supaya bisa diikuti oleh karyawan yang lain. Kemudian menegakkan dan meningkatkan kepatuhan hukum yang ada. Kita tidak bisa keluar daripada itu, ya. Itu untuk kita mengawal semua karyawan yang ada. Nah, pengukuran daripada human capital sebagai tahap yang ketiga, kita menyesuaikan human capital dengan tujuan perusahaan. Itu, ya, visi misi kita, strategi kita, goals kita, dan lain sebagainya. Dan perhatikan bahwa kita ini ada di dalam sebuah bagian yang harus memperhatikan unit bisnis kita, ya. Artinya kita nggak boleh keluar unit bisnis kita asuransi tapi kita nggak ngerti asuransi, itu berbahaya, ya. Nah, sama juga di ST Matrisakti, ya, saya selalu mendorong, makanya saya mengajak semua pakar-pakar asuransi, oke, kita bergabung, ya. Dan terjadi satu keterbukaan daripada dosen-dosen yang ada, kita belajar bersama. Salah satu management sharing session ini adalah kita berkolaborasi. Di sini juga ikut dosen-dosen, kita belajar daripada nanti pakar-pakar asuransi, ya. Sewaktu-waktu mungkin Pak Kapler bisa mengajar di sini, kemudian kepala-kepala divisi bicara tentang underwriting, tentang klaim, dan lain sebagainya. Kita berkolaborasi di dalam dunia pendidikan ini sehingga kita bisa berbagi memajukan industri asuransi yang ada di Indonesia dan juga masyarakat secara luas, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengukuran yang lain adalah manajemen human capital berdampak pada perencanaan, perekrutan, kompensasi, pengembangan, dan mempertahankan human capital perusahaan. Jadi kalau sudah berbicara human capital bukan berarti konsep atau tanggung jawab yang dulu kita masih menggunakan personalia itu akan hilang. Ya, pencatatan-pencatatan itu juga harus rapi, harus ada. Kemudian pengembangan karyawan itu juga tetap ada, ya. Jangan sampai dilupakan. Ini satu perkembangan konsep dengan satu tanggung jawab yang lebih luas. Saya kira itu. Slide berikutnya. Nah, ini manajemen strategi pengembangan human capital. Nah, kita sudah berbicara tentang strategi, yaitu perencanaan strategi melingkup merencanakan proses perencanaan strategi, mengubah, memodifikasi, dan mengembangkan struktur organisasi, ya, struktur pelaporan dan konfigurasi
tim agar sesuai dengan strategi dan meningkatkan kinerja. Kemudian implementasi strategi perencanaan, menerapkan rencana, pastikan berhasil dan berjalan dengan efektif. Kemudian mendorong, memonitoring dan evaluasi strategi perencanaan, evaluasi diri, dan evaluasi independen, memperbaiki sesuai rencana awal dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk berbagi pengalaman, menyebarkan dan mendistribusikan kemajuan sebagai bahan untuk perencanaan strategi berikutnya. Luar biasa. Kok ini dibebankan kepada manajemen human capital? Saya ingat ketika itu saya baru beberapa tahun memegang, kira-kira ya sudah hampir 5 tahun ya, direksi di Asuransi Sentral Asia, dan kita melihat apa yang terjadi bertahun-tahun. Biasanya kalau asuransi sentral, perusahaan asuransi itu kan biasa untuk bagian underwriting ya, bagian teknik dengan bagian marketing itu suka gontok-gontokan. Bagian marketing cari bisnis susah-susah ya, sudah lobby, sudah entertain, susah-susah rebut bisnisnya, datang ditolak begitu saja bisnisnya. Karena tidak sesuai dengan underwriting guidance-nya ya, seperti itu. Mungkin underwriting guidance-nya apakah update apa tidak mau tahu, pokoknya tolak. Nah, ini terjadi keributan terus-menerus. Satu waktu di sebuah cabang, tiap kali meeting cabang itu terjadi ajang pertarungan. Udah ribut-ribut di antara di sana. Nah, apakah itu biasa? Biasa kalau cuma terjadi sekali-sekali. Tapi kalau terus-menerus dan tidak ada solusinya, repot. Apa yang terjadi? Kita harus rubah konsepnya. Strukturnya kita harus rubah. Nama strukturnya kita rubah, filosofinya harus kita rubah. Nah, ini diusulkan. Ya, nah, diusulkan untuk rubah. Kenapa demikian? Jangan kita bicara bagian teknik deh, filosofinya seperti itu. Walaupun bagian teknik. Tapi kita jadikan mereka sebagai product owner. Jadikan mereka sebagai product owner. Tanggung jawabnya diperluas. Bukan sesuai underwriting guidance bisa diterima atau tidak. Karena dia yang menguasai reasuransinya. Sedangkan cabang itu tidak mengerti tentang itu. Jadi dikibulin juga boleh aja kalau dia mau tolak gitu kan. Nah, jadi dia tidak segampang itu. Dia merasa diri sebagai owners daripada produk itu. Saya punya produk, kalau produk saya tidak laku, tidak mau dijual oleh cabang, tidak mau dijual oleh marketing, itu kan saya gagal. Seperti itu. Karena saya ownernya. Tidak laku, saya tidak akan mencapai sebuah profit. Ya, karena saya adalah product owner, maka kepentingannya berubah. Saya ikut membantu cabang, ikut membantu marketing kita untuk presentasi kepada klien tentang produk kita, misalnya produk engineering katakanlah, ya, atau marine hull dan lain sebagainya. Nah, karena bagian marketing belum tentu kuasai semua. Kita turun ke dalam, kita presentasikan. Kemudian kita hitung dengan benar supaya produk ini tidak rugi. Kalau misal kita kurangi sedikit, ya, ada profit sedikit, kita ambil. Tapi kalau tidak, kita tolak benar-benar. Ya, jadi bukan main tolak saja. Nah, dia merasa sebagai owner dari produk itu. Nah, filosofi itu kita rubah. Nah, itu seorang siapa yang mendorong itu? Human capital juga. Ya. Nah, kemudian dari segi strategi pelaksanaannya, ya, melakukan analisa strategi pelaksanaan, analisa organisasi, analisa orang, individu, analisa tugas, melaksanakan rencana strategisnya, yaitu merencanakan pertumbuhan yang efektif, manajemen pelanggan lanjutan, produk dan layanan yang berbeda, mereview perencanaan strategis. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa ini memang ada di dalam teori human capital. Jadi jangan pernah menuduh seorang human capital ini adalah berambisi mau merebut kekuasaan, jangan seperti itu. Karena dia sudah melakukan sebuah kontribusi yang luar biasa di dalamnya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini cara kita mendesain manajemen strategi human capital. Apa saja yang dilakukan di sini ya. Kemudian
Ibu Diah boleh update kira-kira saya berapa menit lagi bisa berpresentasi gitu? Masih ada Eh, waktu? Iya, sebenarnya harusnya tinggal 15 menit lagi, Pak. Setelah itu kita tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira pas ya. Eh, Ini di sini ada perencanaan strategis ya. Kita mendesain perencanaan strategis. Komponen desain atau sistem organisasi, ya adanya tim leaders yang efektif, ya kinerja pemimpin, kinerja para anggota atau karyawan, ya berkompetitif, ya dan lain sebagainya. Ini kita perlu desain. Siapa yang mendesain? Human capital tidak sendiri tentu saja ya, harus dengan komunikasi yang baik di antara semua direksi atau para pengguna ya di dalamnya. Kemudian menyusun desain itu. Proses dilakukan oleh organisasi, memastikan karyawan dilibatkan dan memiliki kesempatan yang sama. Karyawan memiliki hubungan yang baik dan mampu melakukan proses perusahaan atau memberikan jangka waktu lama kepada karyawan agar dapat melihat loyalitasnya ya. Kemudian pendekatan dalam pengelolaan human capital, sistem rekrutmen dan seleksi staf, sistem adaptasi staf, sistem pendidikan staf, sistem evaluasi staf, sistem pengembangan karir, sistem remunerasi dan memotivasi staf. Ya, jangan sampai terlibat di dalam bisnis yang luar biasa dan dia melupakan tugas utamanya. Ya, itu juga terjadi ketidakseimbangan. Kemudian dari segi desain penerapan dan dampak strategis human capital seperti apa? Dampak di sini bukan berarti negatif ya, tapi apa yang sudah dilakukan semua itu pasti akan berdampak. Seperti apa dampaknya? Sebentar kita lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian di sini mengatakan penerapan manajemen strategis human capital berupa strategic job families ya, kemudian mengembangkan profil kompetensi, penilaian kesiapan human capital itu sendiri. Dampaknya dalam manajemen strategis human capital bisa berdampak pada diri sendiri, rekan kerja, organisasi dan juga masyarakat. Ya, itu menjadi satu tujuan di dalam proses human capital. Terus lanjut. Slide-nya, lanjut. Nah, ini cara mengukur dampak human capital. Ya, pengukuran dampak human capital. Ini dilihat dalam dua sudut ya. Satu, pengukuran dampak human capital terhadap proses. Kemudian yang kedua, pengukuran dampak human capital terhadap hasil. Ya, kira-kira dalam proses itu apa saja? Yang pertama adalah pengaturan-pengaturan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Seorang human capital harus bisa memastikan itu. Ya. Kemudian kedua, kerjasama antar unit atau internal, service quality-nya harus jalan. Ada customer internal, ada customer eksternal, itu harus dipastikan. Semua orang sadar bahwa kalau dia melayani teman kerja dia, maka output-nya akan sampai ke tangan customer. Ya, kalau tidak, pasti akan terjadi gap dan pelayanan yang buruk bukan disebabkan customer service-nya, tetapi oleh bagian godoknya ya, makanannya basi misalnya seperti itu, pelayannya dimarah-marah gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian proses yang dituju bagi perorangan melalui pelatihan, komunikasi, pengawasan dan intensif ya. Kemudian keakuratan informasi. Kemudian konsekuensi dengan memberikan penghargaan atau tindakan-tindakan koreksi pada kebiasaan dan waktu yang benar. Ini merupakan pengukuran dampak human capital terhadap proses. Harus terjadi seperti itu, ya. Kemudian pada hasilnya seperti apa? Hasil unit bisnis yaitu kinerja finansial meningkat, pertumbuhan penjualan meningkat, pangsa pasar itu terbuka luas, tetap bertambah ya. Kemudian kinerja saham juga baik dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian faktor pendorong kinerja seperti apa? Produktivitasnya juga meningkat, kualitas pelayanannya membaik,
inovasi karyawannya makin meningkat, dan keputusan konsumen, kepuasan konsumen itu lebih baik gitu ya, artinya meningkat ya tingkat kepuasan konsumen. Nah, kapabilitas human capital atau keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas itu juga harus dipastikan meningkat. Kemudian yang keempat adalah proses pengembangan human capital itu sendiri. Jangan lupa di tengah COVID-19 ya, kita terlalu merenung terhadap apa yang dampak yang masa lalu kita lupa untuk berpikir ke depan. Seorang human capital tidak boleh begitu. Justru dia harus mempersiapkan prajurit-prajuritnya untuk siap perang. Perang melawan apa tadi? Ya, yang saya bilang, ketidakmampuan kita untuk bisa bersaing. Jadi kita justru pada kesempatan seperti ini asahlah seluruh prajurit kita untuk merebut kemenangan di dalam persaingan itu. Ya, nah, jangan lupa ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan ya. Jangan sampai kita mengatakan wah pemasukan tidak ada, jadi human capital dikorbankan gitu ya. Artinya finansial kapitalnya rendah gitu ya, human capitalnya kita korbankan. Nanti pada saat kita mau bersaing, servisnya tidak ada, sosial capital kita rendah. Ya, nah, itu yang saya bilang, hati-hati, jangan berputar ke arah jarum jam di dalam top management ya. Kalau ada yang hadir di saat ini, saya sebagai sosiolog dan juga ketua perguruan tinggi, izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada, karyawan bisa bekerja atau belajar di rumah. STMA Trisakti juga akan mendampingi perusahaan. Kita membuka kelas malam online dan ternyata sangat efektif bagi para karyawan untuk berkuliah ya dan mendapatkan sebuah ya masukan-masukan lah. Saya dosen tata kelola dan saya melihat luar biasa beberapa teman-teman ini sudah senior-senior kuliah lagi dan saya heran tidak ada yang mendapat B. Padahal saya sudah mengubah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya, tapi itu juga menjadi koreksi bagi kita. Berarti cara mengajar kita mungkin sudah pas gitu ya. Nah, kita tidak suruh mereka menghafal namanya POJK sebegitu banyak dihafal gitu. Nah, tetapi kita bisa menunjukkan di mana dan apa artinya itu. Sehingga waktu ujian buka buku semua dan mereka bisa menjawab, mencari jawaban yang tepat. Sehingga saya bingung sendiri kok mau dipotong-potong nilainya nggak bisa gitu ya. Nah, itu seperti itulah dunia pembelajaran juga harus upgrade atau berubah ya. Kemudian lanjut. Pak Anton, Slide. mohon maaf, Ya. izin mengingatkan, waktu tinggal 5 menit lagi, Pak. Oke, baik. Nah, slide-nya coba lanjut. Nah, ini Human Capital Development Strategy. Ini dalam prakteknya ya, di dalam perusahaan. Nah, kita sudah gariskan pada saat itu seperti ini. Ya, saya nggak tahu dan sekarang melihat teori lagi, ternyata banyak yang sudah tepat di dalamnya. Ini yang saya alami sendiri. Nah, prosesnya seperti itu, dari visi, misi, nilai perusahaan diturunkan ya, kita melakukan identifikasi terhadap kondisi perusahaan saat ini ya, kondisi eksternal. Nah, kita melihat gap yang terjadi seperti apa, kemudian yang tadi saya ceritakan, kemudian kita membuat sinergi antara strategi human capital dengan strategi bisnis. Ya, jangan sampai itu lepas daripada apa yang berjalan. Seorang manajemen atau kepala human capital bingung apa sih yang dimaui perusahaan. Nggak boleh itu terjadi. Harus ada di dalam dan pastikan bahwa semua yang berjalan ini harus sinergi. Nah, kemudian kita lahirkan ada di bawah tanggung jawab kami pada saat itu dari segi ketenaga kerjaan, HRD-nya, dari segi rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi karyawan tetap berlanjut ya dengan metode-metode yang berkembang. Kemudian fasilitas karyawan kita fasilitasi, bagian GA juga ada di kita. Kemudian
panduan kinerja SOP dan juga service quality control ada di tanggung jawab human capital ya. Kemudian kita mengawasi tentang KPI dan lain sebagainya. Nah, ada tambahan lagi adalah kita fasilitasi, di bawah saya waktu itu ada namanya management support untuk memfasilitasi semua pimpinan dengan manajemen informasi sistem ya yang tadi diceritakan. Ini adalah sebuah strategi development yang real di dalam pekerjaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya. Saya kira itu Bu Aswarini. Lanjut coba, masih ada materinya? Terima kasih ya, tepat pada waktunya. Kami kembalikan kepada Ibu Aswarini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Anton. Wah, luar biasa. Sebenarnya kalau mau dengerin ini 2 jam, 3 jam nggak berasa loh Pak. Informatif banget. Bahkan saya lihat beberapa di layarnya ada banyak teman-teman S2 saya dari UT juga ikut mendengarkan. Saya nggak bisa nyapa satu persatu. Kemudian saya izin menyapa ada beberapa dosen yang saya kenal juga di sini, ada Ibu Ote dan Ibu Fani. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu demi satu. Ada Pak Hedi Pritasa selaku Direktur dari MyPark. Kemudian tadi juga ada Pak Irfan Rajo, guru saya. Dan saya lihat ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang juga hadir saya saat ini. Saya lihat ada beberapa tuh, ada Pasha, ada Mevi. Sekedar menyapa ya Pak. Dan untuk Pak Suhartono, semoga cepat sembuh ya Pak. Dan Bapak Ibu juga yang hadir di sini yang mungkin dalam keadaan tidak enak badan, semoga cepat sembuh. Jadi kalau dilihat tadi Pak, begitu banyak perkembangan human capital. Nah, kita tunggu ya Pak, kira-kira banyak pertanyaan apa yang masuk yang kiranya akan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, mohon silakan menuliskan pertanyaannya di room chat, saya akan bacakan, dan mungkin kita akan pilih, dan nanti akan dijawab oleh Bapak Antonius Antoni. Silakan, barangkali Pak Holil bisa lihat di chat ada pertanyaan kah? Ya, mungkin belum ada Bu. Sambil menunggu itu mungkin bisa di raise hand bagi yang mau langsung bertanya, Bapak Ibu silakan. Ya, setuju betul. Yang mau bertanya langsung mungkin bisa raise hand, nanti bisa langsung ngobrol dengan Pak Anton. Tapi kalau belum nih, izin saya bertanya boleh ya Pak? Kebetulan ada yang janji ke saya Pak, tapi nggak mau disebutkan namanya. Ya, jadi Ibu Aswarini mungkin saya sarankan supaya tidak bertanya saja, mau komentar juga silahkan ya, mau bercerita tentang, karena ini sharing session kita semuanya, jadi dibuka saja. Jadi bukan saya yang paling tahu ya, mohon maaf, tetapi banyak pengalaman-pengalaman yang para senior itu sudah melakukan di dalam perusahaannya dalam konteks teori yang saya bawakan ini, bisa sharing kepada kita juga sehingga kita juga bisa belajar bersama. Terima kasih Bu Aswarini. Ya, setuju Pak. Ini saya juga lupa menyebutkan karena ini sharing session, ada baiknya kita saling berbagi ya Pak ya. Jadi tidak satu komunikasi tapi two ways communication ya Pak. Ya. Izin ya Pak, ini ada yang japri ke saya tapi tidak mau disebutkan namanya. Silakan Bu. Bertanya, Pak Anton, terima kasih banyak atas informatifnya, sangat menarik buat saya. Namun saya ada pertanyaan. Di zaman COVID ini, kita tidak boleh merekrut orang. Bahkan replacement pun tidak boleh diganti. Padahal ujung-ujungnya kita harus tetap melayani nasabah dengan baik, profit terhadap pemegang saham pun tetap harus kita jaga. Bagaimana fungsi dari manajemen human capital strategic dalam hal ini, Pak? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik kepada Ibu atau Bapak yang bertanya yang tidak ada namanya, namun demikian kami sangat menghargai pertanyaannya. Jadi ini sesuatu yang klasik ya, yang saya juga tidak bisa menjawab sebetulnya ya, karena tidak melihat persoalannya secara detail. Betul Bapak Ibu, strategi apa yang saya pernah buat pada saat kita menghadapi COVID-19 ya, kami membuat di dalam 4 stage ya, 4 tahapan. Kalau terjadi seperti ini akan kita melakukan apa? Dari segi human capital bagaimana? Dari segi rekrutmen bagaimana? Itu sudah direncanakan. Dan waktu itu kebetulan presidir saya ada di Singapura, tidak bisa balik. Kami semua bikin plan ya dalam menghadapi COVID itu dan mengirim ke beliau, dan saya dianggap yang paling lengkap karena bisa melihat dari semua sudut ya. Nah, itulah fungsi daripada human capital.
Nah, pada saat itu memang kalau kita sampai ke stage yang ketiga, ya seperti itu kita udah langsung tidak bisa melakukan rekrutmen dalam jangka yang panjang. Karena apa? Hampir kolaps. Ya, itu kalau dibandingkan kita terjadi lockdown yang lama. Ya, nah, tidak ada pemasukan seperti itu. Bisa kolaps perusahaannya. Pembiayaan karyawan luar biasa. Nah, apalagi karyawan tidak bisa bekerja maksimal, harus WFH dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah dampak. Nah, seorang manajemen strategi daripada human capital bukan mendengar tadi mengatakan kita harus sekolah, harus gini, harus menambah karyawan, memberikan kesempatan khususnya ya sekarang terjadi pada mungkin program magang ya untuk jangka panjang seperti itu. Nah, pada saat itu ada yang memutuskan. Saya tahu Asuransi Sentral Asia yang selama ini di bawah kami ketika itu mensupport magang sejak berdirinya tahun 93 sampai dengan tahun 2020 masih ada, kemudian di stop ya dengan alasan COVID-19 ya. Oke, itu dari satu pandangan yang perspektif yang berbeda pada direksi yang lain. Tapi memang punya alasan yang kuat karena ketika itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Namun demikian, saya katakan, musuh utama kita bukan COVID-19 lagi. Musuh utama kita adalah persaingan. Jadi kalau kita lihat konteks itu dengan sekarang, sudah nggak pas lagi. Justru kita harus siap armada kita. Kita harus sekolahkan. Kita harus masuk mempersiapkan bahkan untuk jangka panjang sekaligus dengan program magang. Misalnya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena program magang ini Anda membiayai ya mereka bersekolah, Anda belum kontrak dia sampai habis. Dalam arti belum menjadi karyawan tetap. Nah, begitu dia tamat, baru dia menjadi karyawan tetap. Sehingga ini sesuatu yang paling pas pada saat ini. Ya. Nah, kenapa demikian? Loh, sekarang ada WFO, ada WFH. Kemudian kita kontrak mereka, lalu mereka sia-sia saja. Nggak apa-apa, ini namanya investasi. Ya. Kemudian dia juga bekerja di rumah. Kasihlah tugas-tugas mereka supaya mereka bisa bekerja. Kalau kita tidak bisa memberikan karyawan tugas bekerja di rumah, dianggap sebagai libur, maka celaka ada dalam model manajemen kita. Ya, kita tidak bisa pastikan produktivitas mereka itu terjamin. Ya, nah, oleh karena itu saya kira untuk manajemen human capital kita harus bisa melihat dan fasilitasi mereka dengan peralatan kerja yang cukup dimanapun mereka bisa melakukan produksi. Ya, nah, itu jawaban saya. Jadi pengembangan itu tetap dilakukan, lihat daripada situasi kondisinya. Nah, pada konteks saat ini kita berbicara, ayolah kita move saat ini. Ya, jangan menunggu. Kalau menunggu Anda akan kalah ketika situasinya membaik ya, kuenya membesar, Anda tidak ikut merebut itu. Anda cuma dapat sedikit saja kuenya ya. Nah, orang lain mendapatkan lebih banyak. Saya kira itu Bu Aswarni mungkin bisa terjawab. Ya, terima kasih Pak. Ini juga ada satu lagi yang japri nih Pak. Kok mainnya japri ya Pak? Ya, silakan. Oke, pertanyaannya adalah, oke, dibilang terima kasih Pak Antonius buat paparannya yang luar biasa menambah wawasan saya. Sorry saya belum sebut, ini dari Pak Bambang di Bandung. Dia mengatakan bahwa dia menanyakan berapa sebenarnya porsi yang paling pantas antara manpower back office dan front office atau mungkin sales kali ya, front office di sini mungkin di sini ya. Satu, yang kedua di zaman COVID seperti ini Pak, di zaman COVID dan pasca COVID, training seperti apa yang pantas dilakukan untuk para karyawan, gitu Pak? Ya, saya kira kita harus kalau identifikasi sesuatu harus tahu tentang bisnisnya juga ya, namanya juga proses bisnis. Nah, sehingga kalau untuk menjawab yang pertama berapa porsinya sulit karena bisnisnya apa? Ternyata broker asuransi, ya berarti kan dia harus menjual gitu ya, harus banyak tenaga penjualnya, back office-nya sedikit saja ya, tidak perlu banyak karena itu digodok oleh perusahaan asuransi yang lain misalnya gitu. Tetapi
lihat juga dari besaran organisasi, ya, desain organisasinya. Kalau organisasi besar sekali, tua, biasanya memang beban pegawainya atau beban personalianya itu sangat besar sekali. Jadi kayak kapal itu kalau sudah tua biayanya besar, ya. Nah, ini juga demikian. Karyawannya banyak tapi tidak bisa diolah secara efektif semua. Nah, itu dia memikul sebuah beban. Ketika bisnis tidak masuk, langsung kolaps atau mengalami kerugian yang luar biasa, gitu ya. Sehingga kita harus kenal proses bisnisnya seperti apa baru bisa menjawab. Seperti ketika saya masuk di perguruan tinggi, saya mengatakan, loh, ini kok beban tenaga kerja kita begitu besar, ya, dibanding dengan pembiayaan kita untuk dosen dan lain sebagainya. Kenapa? Ternyata kita kampus besar, sudah ada dari tahun 84, ya, Trisakti School of Insurance, ya, STMA Trisakti seperti itu. Lalu bagaimana yang lain? Sama, kita berbicara yang sama. Ternyata sudah terjadi gap di situ. Porsinya kita harus rubah, tapi nggak bisa kita keluarkan karyawan tiba-tiba, tapi kita maksimalkan. Lalu kita menambah jumlah mahasiswa. Kemudian kita memperbaiki dari segi dosen dan lain sebagainya. Nah, itu adalah strategi yang kita bangun, Pak. Jadi saya bisa jawab dengan bercerita seperti itu. Kemudian dari segi porsi, kemudian apalagi tadi Bu, yang kedua pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tadi kan setelah dia bertanya, Pak Bambang ini bertanya berapa porsi back office sama front office. Terus jenis Kedua, training apa yang paling ya. pasca during dan pasca COVID ini buat para karyawan? Saya kira disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan itu, ya. Training apa, saya berpikir satu, bisa saja kita bicara tentang training-training yang sifatnya membangkit motivasi, ya. Itu paling baik, ya. Kemudian training seperti human capital ini sebenarnya sudah memberikan motivasi kepada Anda sekalian. Kalau Anda sudah menggunakan konsep ini, Anda ditantang, ya, didorong untuk bisa masuk lebih ke dalam proses bisnis itu dan mengambil tanggung jawab, gitu. Kalau Anda tidak sadar, Anda akan banyak karyawan tidak sadar. Jadi dalam perusahaan yang saya pimpin juga, saya berkali-kali mengatakan kita harus membuat service quality training. Kenapa? Di dalam service quality training yang pernah kami bangun, ya, dan sekarang sudah sama dengan BCA, ya, SQC, ya, kita itu datang dari Singapore Airlines, ya, itu memberikan satu kesadaran bahwa siapa itu customer, ya. Customer ada customer internal, ada customer eksternal. Siapa itu customer? Diidentifikasi. Dan setelah itu mereka bermain sendiri dan akan menemukan kesadaran baru. Sebetulnya itulah customer. Dan itu akan tertanam karena model pelatihannya seperti explainer learning, ya. Nah, kami juga memiliki itu baru, ya, program training itu supaya bisa menyadarkan kita bahwa kita harus melakukan servis, karena servis itu bagian dari pelayanan dan perusahaan seperti asuransi ini kan jualnya jasa, ya, pelayanan. Nah, tanpa itu maka tidak akan berjalan. Nah, kita berada di samping asuransi sebagai perguruan tinggi, mendampingi asuransi. Apabila kita tidak bisa menservis kepada orang asuransi, maka kita juga gagal, ya, karena mereka melihat kita sebagai contoh, sebagai perguruan tinggi yang mengajarkan sesuatu, begitu, ya. Oleh karena itu, dalam konteks saya, kita harus melakukan ini. Tapi kemarin tertunda karena COVID-19, orang tidak bisa berkumpul terlalu banyak orang, dan kita ingin supaya trainingnya itu offline, ya. Nah, saya kira itu, Bapak Bambang dari Bandung, ya. Terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Pak, ini pertanyaan banyak yang masuk, Pak, tapi boleh saya batasi 2 lagi barangkali ya, Pak, mengingat waktu Silakan. yang sudah semakin mendekat, ya, karena ada acara berikutnya kan. Ya. Pertanyaan dari mahasiswa, ini dari Ibu Anesya El Sadai. Pertanyaannya adalah,
Sebelumnya terima kasih kepada Pak Anton karena telah memberikan materi yang sangat informatif. Izin bertanya tentang apa perbedaan human capital dan human resource dalam perusahaan dan penerapannya. Karena sejauh ini yang saya tahu, sejauh ini human capital dan human resource adalah memiliki peran yang sama. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Silakan jawab, Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Tadi sebenarnya ada di dalam materi yang lebih jelas ya. Dan tadi human resource pun juga berkembang ya. Belakangan yang saya bikin perbandingan itu saya tidak bacakan. Itu adalah strategi manajemen human resources ya. Tahap yang paling akhir sebelum masuk kepada human capital. Jadi kalau kita berbicara tentang human capital, ya kita sudah berbicara tentang arti daripada kapital itu sendiri. Kapital itu apa sih? Ya, kapital itu kita sebagai sebuah modal, ya, modal untuk menghasilkan apa? Tentu hasil ekonomi. Jadi terminologi kapital itu sudah masuk ke dalam kita sehingga output daripada kita adalah kita memastikan bahwa semua orang yang ada di dalam perusahaan itu bisa menghasilkan hasil ekonomi. Ya, tentu saja bekerja secara produktif, ya, menghasilkan satu hasil ekonomi yang dicapai secara pasti efisien dan efektif, begitu. Jadi tadi sudah disampaikan goals-nya adalah seperti itu. Tapi waktu dengan konsep sumber daya manusia itu belum sampai ke situ, ya. Bedanya adalah sumber daya manusia itu masih berbicara bagaimana orang itu di-develop, ya, kompetensinya meningkat sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia sudah tidak sesuai di dalam bagian itu bisa dipindahkan atau dipecat atau minta mengundurkan diri atau dilakukan pelatihan pengembangan, ya. Nah, itu sudah meningkat seperti itu human resources konsepnya. Nah, namun belum sejauh dia mengikuti perkembangan daripada industri itu, proses bisnisnya yang tadi disampaikan, ya. Nah, bedanya adalah di situ. Ya, tanggung jawab dalam sebuah manajemen yang sudah menggunakan konsep human capital atau masih menggunakan konsep sumber daya manusia. Jadi tidak terlepas bahwa konsep human capital itu kita mengabaikan konsep artinya proses di dalam human resources itu sendiri, ya. Tidak, tetapi ini meningkat. Ya, di dalamnya ada proses personalia juga, ada proses gini, tapi pandangannya dirubah. Ya, goals-nya dirubah. Goals maupun proses yang tadi sudah disampaikan ya, dibacakan tuh itu sudah terjadi perubahan, transformasi, ya. Dengan demikian ya bicara human capital pasti kita berbicara bahwa semua karyawan yang ada dia bisa menghasilkan hasil ekonomi. Nah, dengan demikian, kalau karyawan yang tidak bisa menghasilkan hasil ekonomi, dia bukan human capital. Kira-kira kata kasarnya demikian. Ya, dia cuma menjadi beban saja di perusahaan. Ya, datang belum datang aja sudah alasan sakit. Ya, kalau datang, aduh, minta diantar ke rumah sakit. Nah, itu menjadi beban, gitu ya. Kira-kira begitu, Bu, bisa kejawab ya? Ya, kejawab Pak. Bahkan ya di beberapa company aja Pak, sekarang seluruh karyawan disuruh jualan Pak di masa COVID ini. Ya. Nggak lagi cuma mengerjakan kerjaan dia sendiri, tapi ikut jualan gitu. Bahkan di training produk-produk yang ada, disuruh jualan, dikasih kontes gitu. Jadi memang benar harus menghasilkan suatu profit. Jadi human itu tidak lagi dikategorikan sebagai ya dia hanya ngerjain admin aja, enggak. Tapi sekarang sudah menjadi suatu faktor memang harus menghasilkan jadi suatu profit. Satu pertanyaan terakhir Pak, dan mohon maaf ini tidak mau disebutkan namanya. Jadi disampaikan di sini, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Anton. Luar biasa materinya. Bagaimana dengan perusahaan yang masih menganut management of human resource, sedangkan perusahaan yang berkembang sudah menganut HC, human capital barangkali ya Pak ya. Apa dampak dari sistem HR, human resource pada masa pandemik ini? Terima kasih sebelumnya. Itu Pak.
Ya, itu pasti terjadi gap ya. Tadi sudah disampaikan bahwa strategi bisnisnya tidak sesuai dengan strategi human capitalnya gitu ya. Walaupun dia namakan, oh saya direktur human capital, kayak gitu. Itu cuma nama saja, tapi konsep pikirannya masih personalia. Itu sangat berbahaya. Dan itu yang sering terjadi ya, karena kerennya human capital tadi, tapi seorang direksi tidak memahami filosofi atau apa itu teori tentang human capital. Sebaiknya kalau terjadi seperti itu, kita bikin kuliah khusus ya, kuliah khusus tentang human capital ya, kita belajar secara khusus. Kalau kita mau membuka diri, itu yang terjadi. Ya, jangan menganggap bahwa wah masa sih kita udah di level seperti ini kita disuruh kuliah lagi. Nah, kalau saya sarankan kita sekarang harus membuka diri. Karena membuka diri itu adalah salah satu cara kita mengendalikan kita punya emotional quotient ya. Ya, kalau kita belajar tentang kepintaran emosi, salah satu syaratnya adalah kita bisa membuka diri. Membuka diri untuk apa? Membuka diri untuk memberi struktur kepada orang lain, atau meminta struktur kepada orang lain, atau menentukan kita akan menerima atau menolak sebuah struktur. Ya, kemudian bisa juga kita memberi struktur kepada diri kita sendiri. Apa itu struktur? Ya, struktur itu sesuatu ya, informasi, kebutuhan ya untuk mendapatkan suatu pernyataan yang diharapkan oleh semua orang, karena di situ ada kejujurannya. Itu yang kita inginkan. Ya, kadang-kadang kita membuka diri untuk bisa menerima struktur ya, atau memancing orang untuk mengkritisi kita, ya, melihat kita memberikan feedback. Tapi harus tahu cara-caranya. Kalau misalnya kita memakai gaun lalu kita bilang, ini cantik ya, cantik kan? Dia akan menjawab, ah jelek. Nah, itu kita tidak mendapatkan struktur, itu bercanda namanya. Tapi kalau kita, ini kenapa kayaknya ada sesuatu ya, kayak gini, dia akan lihat, perhatiin, lalu enggak kok, udah bagus kok. Nah, itu adalah struktur. Ya, tekniknya seperti itu. Tapi materi ini kita akan bicara di lain kesempatan ya, di dalam hal bicara tentang psikologi, emosional, dan lain sebagainya. Jadi demikian ya, kalau terjadi gap seperti itu, maka kita harus menyelesaikan gap itu, mendekatkan antara proses human capital dalam perusahaan dengan proses bisnis. Itu harus sinergi. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Anton buat paparannya, buat Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Kami haturkan juga terima kasih. Jadi zaman sekarang adalah zaman artinya karyawan harus bangkit. Bagaimana kita memenangkan peperangan ini, persaingan ke depannya, dan itu memang harus ada di diri setiap karyawan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka baik pula dari sesi narasumber ini. Terima kasih banyak Pak Anton Lee atas paparannya. Terima kasih banyak kepada STMA Trisakti dan Yayasan Trisakti yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan Sharing Session 1.02 dengan tema Strategic Management of Human Capital Development during the COVID-19. Dan untuk memandu acara selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada MC kita. Sebelumnya juga saya mengaturkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam penyampaian, tidak bermaksud apapun juga, ataupun ada yang nama Bapak Ibu yang belum disebut. Dengan demikian, semoga sesi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kepada Pak Holil, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Baik. Bu Azwarini. Terima kasih kepada Bu Azwarini atas panduan ataupun sebagai moderator kita di sore hari ini, dan tentu saja big applause kepada Bapak Anton atas paparan juga materi dan ilmu yang luar biasa di sore hari ini. Bapak Ibu, kita big applause dulu untuk Bapak Dr. Antonius Antonelli. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah stay sampai sore hari ini. Mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin dikonfirmasi serta masukan dan yang lain, silakan menghubungi kontak person PKP dan Humas di 0823 84 999 845. Kemudian terkait dengan pelatihan,
silakan menghubungi kontak person LPMA di 089643837428. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di sore hari ini. Atas nama panitia, atas nama pelaksana acara, dan atas nama STMA Trisakti, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia dan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir meluangkan waktunya di sore hari ini. Kami sangat menunggu masukan dari Bapak Ibu semua demi perkembangan STMA Trisakti khususnya dan demi perkembangan dunia asuransi dan industri perasuransian pada umumnya. Akhir kata, saya sebagai MC mengucapkan ribuan terima kasih kepada para narasumber kita dan kepada moderator kita, Bu Azwarini, dan kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya, dan bagi kerabat kita ataupun bagi kita yang ada di Zoom ini yang lagi sakit, kita sama-sama berdoa semoga diangkat segala penyakitnya dan kita dijauhkan dari segala malapetaka. Atas nama panitia sekali lagi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan terima kasih, saya tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.